China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US case has been detected. There's confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. The virus was traced back to this now closed seafood and meat market, but tests have so far failed to isolate a source. As of this morning, there have been 571 cases confirmed by the Chinese government, and 17 people are reported to have died of this new strain of respiratory illness. We're working very closely with China and other countries, and we think it's going to have a very good ending for us, so that I can assure you. At the conference today, they gave the virus a name, COVID-19, coronavirus disease. This is the worst public health crisis for a generation. To keep new cases from entering our shores, we will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. The International Olympic Committee that the view of athletics was to postpone the games. The latest from the hospital is that the Prime Minister remains in intensive care. Halo guys, aku dari kelompok 4 di sini. Aku mau cerita tentang gimana sih waktu kehidupan pandemi Covid kemarin. Nah, waktu pandemi Covid kemarin itu semua kegiatan mulai dari sekolah, kuliah itu berubah total. Yang tadi tatap muka jadi cuma bertatap lewat Zoom doang. Nah, nanti di sini teman-teman aku mau cerita gimana sih kegiatan mereka waktu selama Covid kemarin. Selama pandemi, aku belajar di rumah. Awalnya sih senang karena bisa santai-santai, tapi lama-lama jadi bosan. Internet kadang nge-lag, tugas jadi numpuk. Tapi dari situ aku jadi belajar mandiri dan bisa cari materi tambahan lewat internet. Karena jarang keluar rumah, aku mulai olahraga ringan di rumah. Kadang yoga bareng ibu, atau sekedar jalan di depan rumah. Aku juga mulai perhatiin makanan, banyak makan sayur, dan minum air putih. Selain itu, aku belajar menenangkan diri biar nggak stres. Jadi, kesehatan fisik dan mental sama pentingnya. Saat pandemi, aku justru jadi lebih dekat sama keluarga. Kita sering makan bareng, nonton film, atau ngobrol santai. Aku juga mulai belajar masak. Awalnya gagal, terus tapi lama-lama bisa. Dari situ aku belajar bahwa di rumah bukan cuma membosankan, tapi bisa jadi kesempatan untuk lebih dekat dengan orang yang kita sayang. Kalau aku refleksi sekarang, pandemi mengajarkan banyak hal. Mulai dari pentingnya kesehatan, kedisiplinan, sampai menghargai hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja. Meski masa itu sulit, tapi kita jadi lebih kuat dan siap menghadapi perubahan. Jadi penanggulangan COVID jangka pendek yang pertama dengan cara cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, cara penanggulangan COVID
dalam jangka pendek. Yang kedua adalah menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain agar tetap aman dan meminimalisir terjadinya COVID. Penanggulangan COVID jangka panjang yaitu penguatan sistem kesehatan. Contohnya meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga medis. Yang kedua, memperkuat surveillance penyakit menular. Dan yang ketiga, menyiapkan cadangan logistik kesehatan. Nah, selanjutnya itu adalah penanggulangan jangka panjang COVID-19 yang kedua, yaitu edukasi dan kesadaran masyarakat. Nah, ini ada 3 nih contohnya. Yang pertama itu adalah menanamkan PHBS. Apa sih PHBS itu? PHBS adalah program hidup bermasyarakat sehat. Yang kedua, yaitu ada meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu adalah edukasi melawan hoax melalui kampanye publik. Sehat itu mahal harganya. Jadi, mari kita jaga bersama. Menjaga kesehatan bukan hanya soal diri sendiri, tapi juga melindungi orang-orang di sekitar. Mulai dari hal sederhana sehari-hari, seperti makan makanan bergizi, cukup tidur, rajin bergerak, dan selalu menjaga kebersihan. Jangan lupa juga untuk rutin melakukan cek kesehatan agar kita tahu kondisi tubuh selalu dalam keadaan baik. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberi manfaat besar esok hari. Kita semua saling peduli sehingga bisa tetap kuat, bahagia, dan produktif bersama. Jadi mari mulai sekarang jaga kesehatan, hargai tubuh, dan nikmati hidup dengan penuh energi positif.